Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Bahwa sesungguhnya peran Bawaslu itu di setiap tahapan, artinya tahapan yang dilaksanakan oleh KPU itu menjadi bagian dari fokus kami untuk mengawasi dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Peran Bawaslu itu titik pada tahapan. Bagaimanapun juga kewenangan itu diberikan agar tata kelola pemilu itu bisa berjalan dengan baik, tertib, sesuai dengan asas-asas pemilu itu. Sebenarnya peran Bawaslu lebih kepada asas-asas pemilu, bahwa pemilu harus berjalan dengan baik, jujur, adil, dan transparan. Aspek-aspek itu yang menjadi catatan bagi kita bahwa peran penyelenggara teknis dalam hal ini KPU harus mendasarkan pekerjaan mereka dan juga tahapan yang mereka kerjakan sesuai dengan asas dan prosedur itu. Itu yang menjadi catatan penting bagi kami, sehingga ke depannya setiap pemilu itu berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Kita harus bersyukur bahwa dalam pelaksanaan pemilu semenjak dari 2020 sampai dengan saat ini, KPU telah berperan dengan sangat baik dalam proses pelaksanaannya. Kemarin ketika proses di Mahkamah Konstitusi, keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para pihak itu bisa dijawab dengan baik melalui prosedur di Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Bahwa dengan proses yang baik ini, khusus pemilih di Merauke, kemudian peserta pemilu harus punya pandangan yang positif ke depan bahwa untuk kemajuan Merauke dalam aspek demokrasi kita mesti bersama-sama. Walaupun pada akhirnya dalam pelaksananya kewenangannya berbeda, tetapi ada satu hal yang harus kita pikirkan bahwa dari 5 tahun yang lalu pelaksanaan pemilu dan 5 tahun ke depan dan juga pelaksanaan pilkada harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Walaupun kita dihadapkan pada dinamika dan tantangan, sebenarnya itu aspek dalam proses pelaksanaan demokrasi. Fokus kita itu bicara soal pengawasan tahapan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Maid bahwa pencalonan itu akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Kemudian pada bulan September itu akan penetapan. Yang harus diperhatikan sekarang itu seperti penyampaian atau sosialisasi diri dalam pelaksanaan kewenangan Bawaslu terkait dengan baliho-baliho yang disampaikan. Kan harus kita ikuti mekanisme terkait dengan pada akhirnya orang memberikan sosialisasi, masa tahapan sosialisasi sampai dengan kampanye, itu kan ada tahap-tahapannya. Untuk saat ini Bawaslu sesuai dengan tahapan, kita tidak diberi kewenangan untuk melaksanakan pelaksanaan dari sosialisasi itu, tidak. Artinya apa yang disampaikan oleh bakal calon dalam bentuk sosialisasi diri di baliho-baliho itu merupakan bagian dari strategi kampanye mereka. Konsekuensi yang harus dipikirkan adalah soal perda berkaitan dengan tata kota dan estetika. Saya pikir pengalaman pemilu kita masih dihadapkan pada persoalan tidak tertibnya orang sosialisasi diri. Ada wilayah-wilayah yang mesti dipatuhi yang sudah ditentukan oleh perda. Saya pikir untuk dalam hal ini kewenangan ini kan pemerintah daerah nanti yang akan memastikan bahwa untuk urusan ketertiban kota, bagian dari strategi untuk sosialisasi diri dan memperkenalkan diri itu ada wilayah-wilayah tertentu. Untuk saat ini kami Bawaslu Kabupaten Merauke berdasarkan kewenangan yang ada pada kami tidak mengawasi soal yang sosialisasi diri. Kami lebih banyak bicara soal aspek netralitas ketika nanti ada bakal calon yang dari unsur aparatur sipil negara. Ada hal-hal yang mesti mereka patuhi terkait dengan sosialisasi diri sampai dengan ingin maju. Konsekuensi hukumnya kan sesuai dengan aturan Kemendagri 40 hari sebelum pelaksanaan
pendaftaran itu harus mengundurkan diri. Itu yang nanti kami cek. Tetapi terkait dengan soal netralitas, kami sudah sampaikan surat pencegahan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan hal tersebut. Kalau dilihat terkait dengan persoalan ASN, itu kan ada aturan mengenai disiplin kepegawaian. Saya pikir itu yang harus diperhatikan. Seandainya ditemukan lagi para ASN yang akan maju, kita akan menyurati beberapa nama. Memang kami sudah lihat dan ketahui bahwa mereka latar belakang dari ASN. Kami sudah memproses salah satu aparatur sipil negara. Jadi konsekuensi logis yang mesti diperhatikan oleh teman-teman ASN yang mau maju, saya pikir etika politiknya harus dipahami bahwa kalau mau maju harus mengurus surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri itu 40 hari sebelum masa pendaftaran. Jadi 2 kali kami sudah sampaikan surat pencegahan terkait dengan bakal calon yang mau maju, sudah koordinasi dengan berkirim surat ke pemerintah daerah terkait dengan itu. Kedepannya terkait dengan bakal calon yang dari ASN, kami akan identifikasi nama-nama tersebut. Jika sesuai dengan aturan yang berlaku mereka langgar, kami akan berkoordinasi untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga lain yang punya kewenangan memutuskan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas itu. Jadi kami di Bawaslu Kabupaten punya pandangan bahwa kaitannya dengan penegakan aturan mengenai netralitas, tetap kami akan berkoordinasi secara berjenjang. Perlu diketahui bahwa proses perjalanan panjang demokrasi adalah salah satu proses penting bagi perubahan kehidupan kita. Kita akan memasuki pemilihan kepala daerah dengan konsekuensi logis. Tahun berikut 5 tahun ke depan kita punya pemimpin yang baru. Yang perlu diperhatikan, kesadaran kita bersama adalah bagaimana memacu diri untuk mengikuti proses demokrasi ini dengan baik. Proses yang berjalan sebelumnya adalah bahan bagi kita untuk belajar bagaimana menata, mengatur demokrasi kita di Kabupaten Merauke. Khusus dari kami pengawasan pemilu, kami berharap karena keterbatasan pengawas kami dengan jumlah yang terbatas, masyarakat adalah bagian dari mitra kami, pemilih adalah bagian dari mitra kami untuk sama-sama memperbaiki kualitas dan perbaikan demokrasi. Kami berharap proses yang dilalui dalam pemilihan tahun ini, dalam proses pilkada, kita dengan jernih, hati bersih, hati baik, tulus hati memperhatikan pemimpin kita di daerah. Sehingga ke depannya proses yang kita kalau bersama ini ada perubahan. Jadi kita berproses dengan 5 tahun sebelumnya, kita berpikir ke depan dengan visi yang baik, dengan hati yang jernih untuk memimpin pemimpin kita di daerah. Artinya bantulah kami untuk menata ini dengan baik, baik dari Bawaslu, KPU, dan seluruh masyarakat. Artinya perubahan Merauke ke depan itu tergantung dari semua orang yang mendiami Merauke ini, 22 distrik, 179 kampung. Ayo, mari kita menata pelaksanaan demokrasi ini dengan baik. Baik buruknya Merauke ada di hati dan pikiran kita. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua sudah mendengarkan kami di RRI Merauke. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.